Halo netizen, ini adalah Suzuki R3 Suzuki Sport yang edisi spesial ya. Jadi di Gias 2021 ini Suzuki Indonesia menghadirkan R3 Suzuki Sport FF yang singkatan dari Finest Form. Nah, ini merupakan edisi terbatas juga ya. Kabarnya cuma 125 unit aja dan tersedia dalam dua varian, otomatis dan manual transmisinya ya. Dan dia juga berbasis dari Suzuki R3 Suzuki Sport yang udah dari lama ya di launchingnya 2019. Nah, untuk mukanya juga ini jadi lebih atraktif lagi dengan imbuhan merah-merah di bagian body kitnya ya. Body kit standar Suzuki Sport itu juga dibikin ramai lagi lah dengan aksen merah itu, tapi sisanya mukanya itu masih sama seperti R3 Sport yang biasa. Grillnya tetap warna hitam honeycomb seperti ini, lampunya juga tetap sama, masih halogen proyektor, lampu dimnya reflektor halogen, sennya juga masih bohlam, tetap ada DRL berbentuk huruf L miring seperti ini, dan fog lampnya juga tetap halogen. Lanjut ke samping, velg juga masih sama seperti R3 Suzuki Sport biasa, two-tone seperti ini, dan bannya juga masih sama ya, ukurannya 185/65 R15. Rem depan tetap disc brake, rem belakang tetap tromol, sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian fender juga ada emblem VVT ini karena mesinnya udah variable valve timing, dan di bagian cover spionnya dia diubah ya, untuk yang varian FF ini dia warnanya jadi hitam dan ada aksen merah di sini. Dan yang paling kelihatan juga adalah atapnya. Jadi untuk R3 Suzuki Sport Finest Form ini dia atapnya berwarna hitam yang ini dicat. Jadi bukan stiker. Ini niat banget dan kelihatan nih. Catnya itu bener-bener metalik gini. Jadi bener-bener bagus. Di bagian bawah juga body kita dikasih aksen merah, dan di pintu tuh ada stiker warna hitam striping yang cukup atraktif juga. Lanjut ke belakang. Ini juga masih sama seperti R3 Suzuki Sport yang biasa, lengkap dengan spoiler yang agak ngejebleh gitu, lumayan rame, dan lampunya juga sama, LED bar berbentuk seperti itu, kayak apa ya, kayak tanda tanya gitulah. Dan lampu remnya itu LED dots yang ada 4 titik ini. Lampu sen sama lampu mundur tetap bohlam. Di bagian garnish bagasinya yang tadinya chrome sekarang dikasih kayak red chrome gini ya, atau candy red, cukup unik gitu ya. Dan untuk emblem, di sebelah kiri ada emblem Suzuki Sport, dan di sebelah kanan ada emblem R3 Limited, karena ini jumlahnya terbatas tadi 125 unit. Sensor parkir 2 titik di belakang, dan di bagian body kit belakang ini ada aksen diffuser dengan garis merah. Di bagian kaca ada wiper dan defogger. Di bagian sini juga ada 2 kamera belakang ya, karena ada fitur yang bertambah di interiornya. Nanti kita lihat ya. Untuk bagasi tapi tetap sama. Nah, ini kondisi bagasi kalau jok baris ketiganya lagi dilipat, dia rata lantai sampai ke tengah sana bahkan ya. Dia juga bisa ditegakin dengan mudah. Di sini ada tuas untuk atur kerebahannya. Tuh. Beda ya, paling rebah sama paling tegaknya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan tambahan lagi. Dan dari R3 pertama juga ada tempat penyimpanan toolkit yang rapi di sebelah kanan sini. Oke. Yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesinnya dari R3 Suzuki Sport FF ini ya. Untuk mesin masih sama seperti R3 biasa, K15B 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi variable valve timing. Tenaga juga masih sama sekitar 103 PS dengan torsi sekitar 138 Nm. Dan pilihan transmisi juga sama, manual 5 percepatan dan otomatis torque converter 4 percepatan ke roda depan. Kerapian ruang mesin juga masih sama, udah dicat lah ya seenggaknya, walaupun belum ada engine cover. Dan di bagian kap udah ada insulator atau peredam. Oke, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari Suzuki R3 Suzuki Sport FF ini ya. Nah, untuk interior masih sama seperti R3 biasa, cuma untuk R3 yang FF ini dia joknya sekarang jadi kulit dan ada red stitching, jadi jahitan merah di bagian samping yang jadi makin sporty ya, senada sama eksteriornya. Pengaturan jok masih sama, ada height adjuster, recline, dan ada sliding juga. Oke, sekarang kita
Masuk ke interior. Untuk di dashboard juga masih sama seperti R3 Suzuki Sport biasa, dan enaknya dari R3 itu adalah bentuk setirnya ya, karena dia nggak bulat kayak LMPV biasa, dia D-shape yang sporty sekali. Udah dilapis kulit, pengaturannya juga ada tilt, tapi belum bisa teleskopik sih. Di bagian bawah dari setirnya ini juga ada wood panel yang senada seperti di dashboard. Ada tombol pengaturan audio, tombol angkat tutup telepon dan Bluetooth connection, ada klakson dan airbag. Di belakang setir ada tuas lampu, switch fog lamp, dan ada tuas wiper juga ya. Instrumen cluster masih sama, dia diberi instrumen cluster yang sporty ya, kayak Suzuki Swift yang nolnya itu di bawah, dan dia juga masih menggunakan MID yang layar kalkulator gitu loh, jadi belum berlayar kayak saudara SUV-nya si XL7. Dan di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada wood panel sedikit di sebelah sini, ada start stop button, tombol matiin sensor parkir, tombol matiin traction control, dan tombol untuk on off DRL depan. Di bagian bawah ada laci kecil untuk pedal, masih model gantung, dan di sebelah kiri ada footrest. Di door trim full plastik kecuali di bagian sini yang ada panel fabric kayak bawaannya R3 Suzuki Sport. Ada door handle yang warna chrome, switch for mirror, pelipatan spionnya juga elektrik, central locking, window locking, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi. Di bagian bawah ada door pocket cup holder, ada speaker juga tapi belum ada tweeter kayak di XL7. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, dan fitur baru di interior adalah Smart E-Mirror. Jadi dia mempunyai spion tengah yang sekarang itu cuman kaca, tapi kalau kita nyalain mesin dia akan berubah menjadi gambar digital, karena di dalam sini tuh ada layar yang menampilkan gambar ke belakang ya. Makanya tadi di belakang itu ada 2 buah kamera mundur, karena satunya buat head unit, satu buat kamera Smart E-Mirror ini, yang sama seperti digunakan di XL7 yang tipe Alpha ya. Di bagian atas ada lampu kabin bohlam, ada sun visor kiri yang ada cerminnya, ada grab handle, seatbelt belum naik turun, tapi untuk headrest bisa diatur naik turun. Head unit ini juga kelihatannya agak beda dikit ya dibandingin R3 biasa. Di sini sih full touchscreen, dan nih nggak tahu ya ada tombol atau enggak. Harusnya sih ada ya tombol kapasitif gitu di sebelah sini, dan ada tombol hazard. Untuk AC juga masih sama, dia single zone automatic climate control yang ada heaternya, arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Di sini juga ada defogger depan dan defogger belakang. Pokoknya nih sistem climate control yang paling lengkap di low MPV. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, USB dan aux di sebelah kanan, ada tempat penyimpanan, dan tetap ada cup holder dengan ventilasi AC yang bisa dibuka tutup ini. Jadi dinginnya minuman kita tuh bisa dipertahankan. Ada tuas transmisi juga, di sini menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan torque converter. Ada PRND 2 dan low gear, ada parking brake juga di sini. Di belakang ada power outlet. Di bagian glove box ada tempat penyimpanan yang gak begitu lega tapi cukup oke. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari si R3 Suzuki Sport Finest Form. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari Suzuki R3 Finest Form ini ya. Nah, yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di jok tengah ini juga sama leganya seperti R3 biasa ya, dan R3 juga terkenal dengan kelegaan kabinnya. Ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 4,5 ya untuk legroom, jadi lega banget. Dan bisa juga kita maju mundurin. Untuk jok tengahnya ada seat back pocket, tadi ada power outlet, di atas ada AC double blower dengan 4 level kipas. Di sebelah kanan ada grab handle, di sebelah kiri juga sama. Terus untuk di jok tengah ini juga sama seperti jok depannya, udah dilapisin kulit dengan headrest adjustable dengan jahitan merah juga. Di tengah juga semenjak improvement 2020, R3 Suzuki Sport juga sekarang dapat armrest seperti ini ya. Ada input ISOFIX-nya sih, harusnya ada lah ya. Ya, begitulah. Di bagian
Door trim belakang sama seperti door trim depan, full plastik kecuali di bagian armrest yang ada panel fabric seperti R3 standar, ada door handle chrome, switch power window, door pocket lebar banget, dan ada cup holder sama ada speaker. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Nah, untuk masuk ke kabin baris ketiga juga gampang banget. Di pundak jok baris kedua ini ada satu tuas yang kita bisa tarik dan joknya bisa kita geser seperti ini. Jadi dia modelnya one touch slide, bukan one touch tumble. Oke, ini kita mundurin. Dan kalau misalnya di posisi yang paling mundur, untuk orang dewasa seperti gue ini nggak bisa ngunci ya. Paling ngunci tapi posisi paling tegak, bukan posisi yang pas buat orang duduk gitu. Kalau misalnya diatur sedikitnya segini lah ya. Terus kita rebahin. Ya agak keras ya. Nah seperti ini. Ini masih mendingan ya. Jadi untuk ruang di belakang sini, kalau misalnya kita atur, ini leganya proper gitu. Dan kalau misalnya kita nyender ke headrest, untuk tinggi gue 170 cm, ini cuman tersisa satu jari, nggak ada sih kayaknya. Pokoknya ini rambut gue udah mentok plafon, jadi agak kurang pas gitu ya untuk orang dewasa. Tapi seenggaknya udah dapat headrest, seatbelt 3 titik, ada cup holder juga di kiri dan di kanan, plus ada grab handle yang ada di kanan kiri. Di tengah sini juga ada satu buah lampu kabin. Oke, cukup segitu aja. Yuk sekarang kita lipat dan kita keluar. Oh iya, karena ini NIK 2021, dia sudah ada alat pemadam api ringan, karena ini peraturan wajib di Indonesia untuk mobil baru. Oke. Ya, oke, cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki R3 Suzuki Sport Finest Form tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.